Kalau saya katakan itu spektakuler. Karena ya saya dari keluarga muslim awalnya. Rin, kamu rapi sekali, kalau jadi suster kamu mesti bisa. Saya punya pacar suster. Justru masuk Dominikan, masuk OP itu diberi kesempatan untuk mengembang tumbuhkan bakat dan minat. Bahkan boleh live in. Mantap. Mau di Jogja, Cirebon, Purwokerto, Cimahi, atau mau bahkan yang di Flores sana. Salam Malahim, salam sejahtera, salam semangat sehat. Bersama kami Amor Fatih di sini. Saya Franz, saya Willy, saya Suster Lucia OP. Kali ini kita mau mengangkat tema tentang panggilan biarawati seorang suster, kebetulan dari kongregasi mana sudah? Dominikan OP. Oke. Untuk lebih jelasnya kita mau kepoin, kita dengerin sharing dari beliau. Silakan suster. Saya Suster Lucia OP. Di dalam Indonesia ini kami disebut kongregasi, tetapi kami mempunyai keluarga besar yaitu Ordo Dominikan atau Ordo Predikari. Maka di situ kami disebut Suster OP. Suster tugasnya kalau di Panti Asuhan Pondok Siboncel ini? Mulai sejak 1 Agustus saya supaya mengasuh cucu-cucu, jadi pimpinan panti di sini. Benar. Ibu bagi anak-anak ya? Iya. Oh ya suster, ini kan ceritanya kita mau angkat tentang panggilan iman nih suster. Iya. Bisa cerita sedikit nggak? Awal mulanya suster tuh ada rasa terpanggil atau perasaan bagaimana untuk kok tiba-tiba ujuk-ujuk ijik-ijik suster langsung mendaftar sebagai biarawati. Sebenarnya prosesnya kalau saya katakan itu spektakuler. Karena ya saya dari keluarga muslim awalnya. Kemudian saya dibesarkan, ibu bapak saya itu taat. Sehingga sudah biasa bangun pagi untuk sholat subuh. Pada waktu saya besar, saya melihat situasi dan ya saya pernah ikut pertandingan lah, baca Al-Quran kecil-kecilan. Karena memang di rumah diajari. Saya bisa, saya hafal. Kemudian saya remaja, saya ikut. Tetapi saya kalah. Kekecewaan saya waktu itu yaitu mungkin kalah, terus saya cari-cari. Oh, ceritanya pada saat ada kejuaraan MTQ ya? Iya, tingkat kelurahan. Terus suster ceritanya kalah, iya, terus down. Iya, down. Jadi patah cinta. Tapi cita-cita suster waktu kecil apa sih sus? Sebenarnya saya citanya pengen jadi jurnalis. Jadi tapi ingin sampean ya? Iya. Tetapi kandas. Yang membuat suster merasa terpanggil itu apa? Menjadi seorang suster. Jadi setelah saya besar, saya rajin sekali ke gereja. Kemudian saya berpikir, saya mau mengabdikan diri, tetapi tidak di suster seperti yang ada di Purwokerto. Maka saya pergi ke Cirebon, di sana ada suster
ternyata susternya sama, Dominikan. Jadi kalau Tuhan sudah mempertemukan di Purwokerto ada suster OP, ternyata saya kerja menjadi pegawai tata usaha lah di SMP Santa Maria Cirebon. Saya di sana dengan suster-suster OP juga. Jalan Tuhan memang luar biasa. Ya, berarti sama kayak Amor Fati itu kan. Amor Fati itu kan cintai takdir. Oh ya, ini kan suster kan awalnya itu kan sebelum menjadi seorang Katolik itu kan, maaf ya, Muslim ya. Iya. Nah, pada saat suster itu hijrah menjadi seorang Katolik dan terutama itu menjadi seorang biarawati, itu kira-kira perasaan dari keluarga bagaimana atau support dari keluarga bagaimana? Bisa diceritakan, Suster? Ya, maaf sedikit saya ceritakan, ya keluarga merasa malu. Pada waktu saya pindah, ya saya dimarahi habis-habisan orang tua. Tetapi karena saya niatnya baik, saya punya ya katakan sopan santun atau tingkah laku yang ya kebetulan di dalam keluarga saya punya 3 kakak laki-laki, 3 adik laki-laki lah. Saya perempuan sendiri disayang. Sehingga pada waktu pergulatan iman memang orang tua sangat marah dan saya pun merasa bersalah. Tetapi ada sesuatu yang menurut saya benar, bahwa saya mengikuti agama dengan bahasa Indonesia yang layaknya saya ngerti. Semua sebenarnya bahasa doa-doa Islam saya hafal. Apalagi setelah saya mau masuk suster pun, saya tidak mengatakan bahwa saya dikuliahkan, karena memang sekolah. Suster itu sekolah 3 tahun di Jogja. Jadi saya sekolah di Jogja di sana. Setelah selesai, saya lulus novisiat, baru ada undangan bahwa saya jadi suster kalau mau bergaul. Gitu. Ya, mungkin kita sedikit luruskan, lebih klik di hati gitu kali. Ya cunnya pas. Gitu. Tapi di sini kan kalau saya bilang tuh, di mana Tuhan berkehendak pasti bisa berkarya juga di kita. Ya, betul. Nah, Suka duka jadi seorang suster tuh apa ya, susah? Pasti ada suka dan dukanya juga dong. Oh, banyak. Ya. Enak gak sih jadi suster tuh? Menurut saya Jadi biarawan. enak. Enak ya? Ya tapi kok nggak ada yang Yang berminat sedikit ya. Mungkin setelah saya cerita mungkin enak ya. Mudah-mudahan suster. Daripada apalagi di mudah-mudahan. masa pandemi kayak gini ya. Gitu. Enak sekali jadi suster sebenarnya. Dukanya apa, Sus? Ya dukanya kalau misalnya saya di rumah itu tidak pernah gosok WC. Pasti kakak saya. Waktu di novisiat saya harus membersihkan WC, harus ngepel, harus Wajib itu masak. Sedangkan saya di rumah dimanja. Tetapi ya karena kemauan kuat, saya mencari yang tadi baik dan benar, maka saya coba. Semua saya coba latihan. Gitu. Jadi orang mengatakan love and duty always struggle. Jadi saya selalu berjuang, selalu mencoba gitu. Terus bisa ceritain nggak, Sus, apa dari awal suster menjadi biarawan gitu? Biarawati. Seperti apa gitu prosesnya, supaya juga anak-anak muda kita sekarang tuh merasa terpanggil juga gitu. Jadi ada seorang suster dulu tinggal di sini juga, pernah meninggalnya juga di sini. Jakarta. Di Jakarta, tapi saya di Cirebon waktu itu. Dia pimpinan rumah di sana. Suster itu mengatakan, karena saya sebagai administrasi itu kantor itu kan menerima uang. Kalau saya terima uang kan saya yang lipit-lipit kecil itu, yang lepet-lepet saya bereskan, jembreng dengan air sedikit jadi rapi, sehingga sampai ke tangan suster itu rapi. Terus suster itu mengatakan, nama saya Lucia Kusrini, panggil saya Rini. Rin, kamu rapi sekali, kalau jadi suster kamu mesti bisa
Terus, saya punya pacar suster, saya bilang gitu. Saya Ini masih dia, punya baru pacar mau waktu ditanya itu. dan masuk suster gara-gara jomblo. Saya masih Ternyata punya bukan, pacar. saudara-saudara. Cuma ya pacar saya tidak disetujui oleh orang tua. Akhirnya saya tidak putus, tetapi kami coba berpisah gitu, cuma jarak jauh. Nah, setelah mendengar kata-kata suster itu, kamu bisa jadi suster, kamu mesti bisa jadi suster yang baik. Saya coba setiap kali coba doa melupakan wajah yang Asik. cakep, ganteng dan idola, gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Terus suatu kali saya cuti, ketemuan ngomong, katanya saya pantas jadi suster, menurut kamu gimana? Jangan. Nah, saya ya coba lama-lama. Tadinya sering surat, apa dulu kan nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada, jadi surat-suratan. Lama-lama kok ya setahun nggak bersurat nggak apa-apa Oh, gitu gitu. loh. Ikut doa suster ke kapel, kemudian lama-lama kok lebih enak. Loh, doa dengan suster kok rasa ada satu kenyamanan tersendiri. Terus dilatih meditasi. Suster meditasi apa? Ya doa hening. Doa hening bernafas enggak? Ya nafas tetap, itu kan kehidupan. Tapi hening, tenang. Lama-lama, oh iya ya, kok bisa bisa menyatu dengan Tuhan gitu. Jadi mulai itulah saya bersedia masuk jadi suster waktu itu. Sampai saat ini suster ya. Ya, sampai saat ini. Oh ya, gini suster. Kalau yang saya tahu itu untuk biara atau biarawati itu biasanya kan dia ada kongregasi atau ordo atau apalah yang mungkin yang awam itu kita kurang paham gitu. Bisa tolong kita diberi penjelasan masalah kongregasi suster berkarya. Jadi saya masuk pada ordo, jadi anggota ordo. Jadi kami OP itu Ordo Predicatorum. Kalau yang disebut ordo adalah berdiri sebelum abad 15. Sedangkan ordo atau Dominikan itu berdiri abad 12. Nah, kami masuk dalam ranah ordo Familia Dominicana. Jadi dulu disebut ordo pertama untuk pater, ordo kedua untuk kontemplatif, ketiga kami kontemplatif aktif. Tetapi sejak kapital di Meksiko tahun 1987, sekarang menjadi satu keluarga besar, tidak dipisah-pisah ordo pertama, ordo kedua, ordo ketiga, tidak. Tetapi Familia Dominicana. Kami mempunyai induk pendiri adalah di Nijmegen di Belanda. Tapi ternyata setelah dikaji, ditelusuri bahwa pendiri kami bukan langsung Bapak Agung Santo Dominikus, tetapi pengikut-pengikutnya, yaitu Pater Dominikus van Celan. Dengan ada satu suster namanya Suster Lodovica Geisel. Nah, dari situ kami mencoba, sekarang lagi persiapan kapital untuk memproses kembali konstitusi. Nah, jadi tapi kami karena sudah diafiliasi tahun 1987, jadi digabungkan dengan ordo, maka tetap kami menyandang OP, Ordo Pewarta. Sedangkan di Indonesia sebenarnya sejak masuk tanggal 8 Oktober 1931, kami adalah dari keluarga Kudus dari Belanda itu. Nah, masuk, kemudian kami diberi kesempatan untuk memproses karena link untuk Belanda, bahasa, dan kesulitan secara admin, maka menjadi mandiri.
kami mengadakan kemandirian. Jadi tanggal 12 Desember 1988 kami mandiri. Maka semuanya menjadi independen. Nah, jadi kami sebenarnya kongregasi suster-suster Santo Dominikus di Indonesia yang mempunyai perlindungan adalah Keuskupan Bandung. Jadi rumah induk kami ada di Cimahi. Iya, gitu. Jadi, tetapi kalau secara internasional memang kami diikutkan ordo, digabungkan, diafiliasi. Tetapi kalau mau ranah Indonesia kami kongregasi. Gitu. Terus kalau untuk masalah bicara karya ya. Iya. Karya untuk biarawati itu seperti apa ya istilahnya, biar teman-teman kaum muda nih jika memang ada rasa ketertarikan atau biar tahu nih, nanti kalau misalnya jadi biarawati ntar nggak bisa kerja lagi, nggak bisa istilahnya berkarya untuk pekerjaan atau bagaimana, bisa dijelaskan kira-kira dengan untuk senang hati. ya, Jadi sebenarnya justru masuk Dominikan, masuk OP itu diberi kesempatan untuk mengembang tumbuhkan bakat dan minat. iya. Jadi yang punya kemampuan IT, kemampuan manajemen atau apa saja difasilitasi oleh kongregasi, maka nanti dituntun ke sana. Jadi kalau yang senang jadi guru atau senang jadi perawat, bahkan kami menyekolahkan dokter. Artinya nggak terkekang juga suster ya? Oh enggak, Malah, karena Dominikan itu lintas batas. Karena punya semboyan itu kan penyelamatan jiwa-jiwa. Rindu akan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Maka yang diemban atau yang ditugaskan itu oleh pimpinan, oleh dewan pimpinan itu dilihat, oh ini pemudi ini atau suster muda ini punya bakat ke sana, punya kemampuan ke sana, maka diarahkan dia gitu. Jadi pimpinan kami sangat bijaksana, dewan pimpinan, sehingga dimungkinkan untuk berkembang tumbuh sesuai dengan hal-hal yang positif. Ya, berarti nggak perlu khawatir tuh, Plan. Nggak perlu khawatir. Bebas tanpa batas, tapi tetap ada koridor. Iya, Tuh ingat teman-teman atau semuanya, kita untuk menjadi biarawan atau biarawati itu nggak terkekang istilahnya, nggak bisa berkarya. Justru di sini ada wadahnya untuk mengapresiasikan apa yang kita punya, justru malah didukung. Oke, ini lagi suster, kalau nih ada teman-teman kaum muda yang mau bergabung atau tertarik atau ada panggilan untuk ke kongregasi Dominikan ya, suster, iya, itu bisa lihat link apa atau cari infonya gimana, itu gimana suster? sebenarnya ada website juga di novisiat atau Dominikan punya, nanti bisa Bisa diinikan. dilihat di sini ya suster ya. Tapi yang lebih cepat bisa dikontak adalah pimpinannya Suster Fidelia OP. Nomornya berapa suster? Nomornya 0821 3449 5501. Oke, jangan lupa dicatat, kontak, terus cari-cari tahu tuh, kepoin kira-kira gimana. Bahkan di sana banyak suster-suster muda-muda yang cantik-cantik, imut-imut. Pasti kalau lihat di novisiat kami, aduh, welcome. Tapi kalau dari suster bisa ngasih pandangan buat orang tua gitu loh, orang tua yang kemungkinan khawatir untuk anaknya terlibat dalam panggilan iman, bagaimana suster? Sama sebenarnya, kebanyakan orang tua itu mendoakan anak muda jadi suster, tapi anaknya orang lain, anaknya sendiri jangan. Padahal justru anak yang jadi suster kalau orang tuanya sakit lebih dulu, paling dulu
datang. Iya. Karena nggak digemboli anak bojo, anak keluarga gitu ya, nggak repot begitu kering, ibu sakit dan ini dan itu atau bapak sakit, langsung suster pimpinan minta izin atau itu mesti langsung difasilitasi untuk tengok, apalagi kalau orang tua. Jadi Iya. sebenarnya tidak ada yang Kekhawatiran, ya. kekhawatiran gitu loh, karena selama saya jadi suster sampai 65 tahun umur saya di sini, itu saya sebentar lagi pesta 40 tahun di biara. Rasanya justru saya lebih dulu pulang ke rumah orang tua waktu iya. sakit. Adik saya meninggal, saya lebih dulu. Iya. Kakak saya meninggal, saya lebih dulu. Jadi Jadi terbalik ya. ya, jadi saya tidak tahu kalau pada khawatir apa, karena yang saya rasakan bukan saya mau-maunya sendiri, justru didorong-dorong oleh suster. Udah pulang saja, yang lain tugas ditunggal dulu, tugas suster pulang saja dulu gitu. Jadi untuk saya, aduh, Luar puji biasa. Tuhan, saya bilang gitu. Hmm. Kok begini, saudara-saudariku ini justru mendukung untuk ngopeni ini apa namanya, saudara-saudara yang kesusahan. Iya. Oke, untuk ini suster. Jadi ada pesan nggak untuk teman-teman kaula muda untuk menjadi biarawati itu? Oh, saya sih sebenarnya sangat-sangat ingin. Ya, memang saya tidak cantik, gemuk, hitam, menakutkan. Tetapi jangan lihat saya. Lihat yang ada di belakang saya, Iya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Betul. Sebenarnya kalau kaum muda itu melihat Tuhan atau jatuh cinta pada Tuhan, maka masuklah di OP. OP ada romonya, ada brudernya, Lengkap. ada susternya. Kalau yang suster OP ini dekat, datanglah ke Poncel sini, Oh iya. benar. atau ke Pejaten di Strada itu. Jadi ada suster yang guru Strada juga. Jadi ada suster-suster muda. Nanti kita bincang-bincang, kita Sharing bergabung, iya sharing. Bahkan boleh live in. Oh, mantap, mantap. Mau di Jogja, Cirebon, Purwokerto, Cimahi, atau mau bahkan yang di Flores sana. Ada Boleh. juga ya. Iya. Ada kami juga yang ditugaskan di Pontianak. Hmm. Surabaya juga ada. Jadi ada kesempatan untuk bisa live in. Oke. Iya. Suster OP. OP itu ingat, OP itu bukan ora payu tapi ordo pewarta, ingat ya, jangan lupa. Iya. Oke, suster, terima kasih atas bincang-bincang kita di gini harinya. Iya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa tumbuh kembangkan masalah pelayanan ini. Semoga Pak bermanfaat buat para pendengar Benar. kaum muda. Mari bergabung. Mari bergabung. bergabung. Luar biasa, suster. Terus untuk teman-teman semua, kita masih punya konten-konten yang menarik masalah panggilan iman tentunya. Untuk kepoin lagi, tetap stay tune di Amor Fati. Salam Alehim, salam sejahtera, salam semangat sehat.